Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas malaikat Israel pernah tertawa, menangis dan terkejut ketika mencabut nyawa seseorang. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadits riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Haytsami. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus. Sementara ia hendak melahirkan, maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu, lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis. Karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan mereka." "Lalu apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Di dalam satu riwayat dikatakan, akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israel alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu malaikat Israel alaihi salam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.